cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Apakah kamu terluka? Gu Yue bertanya dengan hati-hati. Aku baik-baik saja, ayo turun. Aku ingin palu itu, kata Tang Wulin kepada Gu Yue. Cahaya perak menyala saat Gu Yue memegang Tang Wulin dan berteleportasi ke tanah. Super Meisha sesuai dengan kata, super. Meskipun telah jatuh dari langit, selain luka tusukan di dadanya, tidak ada tanda kerusakan lainnya. Tang Wulin tanpa rasa takut mengambil sepasang palu raksasa yang panjangnya 5 meter. Dia tidak memiliki cakar naga emas di tangan kirinya, jadi dia menggunakan tangan kanannya untuk menggoreskan beberapa tanda ke palu lainnya, sehingga lebih mudah baginya untuk menggenggamnya. Kemudian, dengan satu di masing-masing tangan, dia mengangkat kedua palu besar itu. Tepi bibir Gu Yue bergerak-gerak. Dia dengan cepat mundur ke belakang. Orang ini semakin kuat dan kuat. Tang Wulin melambaikan tangannya. Dia mengetuk tanah dengan ujung jari kakinya dan mulai berputar cepat di tempat. Dalam waktu singkat, semburan angin busuk menyebar ke segala arah. Ketika Meisha yang menyerang mereka dari atas melihat pemandangan ini, semuanya dengan cepat melambung ke ketinggian yang lebih tinggi. Tekanan pada Yuanen Yehui dan yang lainnya langsung berkurang setelah itu. Tidak ada yang ingin bertabrakan dengan palu yang menakutkan itu akan membuat mereka kehilangan nyawa. Saat itu, lolongan keras dan melengking tiba-tiba datang dari jauh. Sepetak besar titik hitam terbang dengan cepat menuju lokasinya. Anggota unit Meisha Skeleton Hijau yang meluncurkan serangan mereka telah menerima perintah baru dan dengan cepat mundur. Bala bantuan akhirnya tiba. Dari berputar-putar, Tang Wulin secara bertahap melambat hingga berhenti. Butuh semua yang dia miliki untuk menenangkan diri. Sepasang palu raksasa jatuh ke tanah, dan dia tidak bisa membantu tetapi terengah-engah. Ada perasaan mengkhawatirkan di dadanya. Luka sebelumnya entah bagaimana memburuk setelah dia menegangkan dirinya lagi. Meisha merah yang bertarung dengan Penatua Chai berkedip dan mundur dengan kecepatan yang luar biasa. Itu terbang dalam lingkaran di langit dan memblokir banyak serangan lanjutan. Penatua Chai tidak mengejar. Sebaliknya, dia turun dari langit dan berhenti di udara. Melindungi korps diplomatik lebih penting daripada menghancurkan musuh. Dalam situasi ini, dia tidak akan mengambil risiko. Unit Meisha Tengkorak Hijau mundur dengan sangat cepat. Bala bantuan yang datang dari Kekaisaran Bintang Luo jelas militer. Semuanya adalah Meisha standar yang berjumlah sebanyak 300 unit. Beberapa dari mereka dikirim untuk melindungi orang-orang di bawah, tetapi sebagian besar Meisha yang tersisa mengejar unit Meisha Tengkorak Hijau. Tang Wulin duduk dengan berat di tanah. Dia menggosoknya dan sedikit memamerkan giginya. Namun, ketika dia melihat Meisha hitam besar di dekatnya dan sepasang palu raksasa di tangannya, dia tidak bisa menahan tawa. Benda-benda ini jauh lebih berharga daripada nilai moneternya sendiri. Penggerutu uang kecil itu berdiri. Tangannya berkilau dengan cahaya dan Meisha kuning muncul di sampingnya. Itu Meisha-nya sendiri. Dia dengan cepat membuka palka kokpit Meisha hitam, menarik keluar mayat Feng Linwan dan meletakkannya di samping. Dia kemudian menyimpan Meisha hitam dan sepasang palu raksasa di ruang penyimpanan Meisha-nya. Meisha kuning juga tidak akan ditinggalkan. Tang Wulin meminta Wu Zhangkong membantunya menyimpannya untuk saat ini. Guru Wu memiliki unit penyimpanan spasial yang besar. Dia bekerja sangat cepat. Ketika bala bantuan tiba di posisi mereka, dia sudah menyelesaikan semua bisnisnya. Teman-temannya berkumpul di sekelilingnya, memperhatikan semua yang dia lakukan. Yue Zhengyu menatap dengan mulut ternganga dan berkata, "Kapten, sejak kapan kamu memiliki ruang penyimpanan yang begitu besar? Ada apa dengan Meisha kuning ini?" Petik 2. Milikku, milikku, semua milikku. Tang Wulin terkekeh. Finders Keeper. Yue Zhengyu terus menatap Tang Wulin. Tang Wulin tertawa, bersantai. Guru Wu juga mengalahkan Meisha hitam di sisinya. Semua orang akan mendapat bagian. Petik 2. Satu-satunya yang benar-benar tertarik dengan Meisha di antara mereka adalah Tang Wulin dan Su Lizhi, sementara yang lain menghabiskan lebih banyak energi mereka untuk baju besi pertempuran. Meski begitu, setiap bagian dari Meisha bermutu tinggi adalah harta yang sangat berharga. Semuanya sama, nilai paduan dalam jumlah seperti itu saja sudah cukup sulit untuk diperkirakan.
Selain itu, meskipun Meisha tingkat tinggi sulit untuk dikendalikan oleh orang lain karena ketidakcocokan dengan jiwa bela diri mereka sendiri, memodifikasi Meisha sehingga cocok untuk diri sendiri jauh lebih mudah daripada membangun Meisha baru dari awal. Sebagai seorang guru di Akademi Shrek, dan sebagai alumnus akademi itu sendiri, Wu Zhangkong telah melihat banyak sekali siswa yang diberkahi dengan bakat alami. Namun, ini pertama kalinya dia melihat keanehan seperti Tang Wulin. Ketika pertama kali melihatnya, jiwa bela dirinya tidak lebih dari Blue Silver Grass. Namun, seiring berjalannya waktu, tidak hanya dia menunjukkan tekad yang mengejutkan dan kerja keras, kemampuan alaminya juga terus berubah. Sekarang kekuatannya memungkinkan dia untuk mendapatkan posisi pemimpin di timnya, dan tampaknya bakat alaminya telah berkembang sesuai dengan itu. Tang Wulin duduk bersila di tanah. Dia menggunakan metode misterius surga untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Cedera utama yang dideritanya berasal dari gegar otak. Dengan kemampuan bertahan The Blue Silver Grass, sebenarnya damage yang diterimanya tidak terlalu parah. Kereta jiwa dan jalurnya memakan banyak korban. Jelas mereka tidak bisa lagi mengangkut penumpang. Dari Kekaisaran Bintang Luo, bas jiwa mewah dikirim untuk menjemputnya. Ratusan Meisha juga tetap tinggal untuk bertindak sebagai pengawal mereka. Serangan ini datang terlalu tiba-tiba, tapi setidaknya tidak terlalu banyak korban. Bisa dikatakan, karena masalah ini melibatkan kedua benua, itu adalah masalah diplomatik yang mengerikan. Untungnya, semua ini bukan urusan Tang Wulin dan yang lainnya. Masalah-masalah ini secara alami diserahkan kepada para petinggi untuk ditangani. Penyergapan itu dengan jelas menunjukkan kepada mereka bahwa benua Bintang Luo tidak sepenuhnya damai, juga bukan tempat yang aman. Kami sudah mengumpulkan informasi intelijen tentang situasi ini. Faksi yang menyergap kami adalah organisasi yang disebut Tengkorak Hijau. Mereka adalah gerakan pemberontak dalam Kekaisaran Bintang Luo. Mereka memiliki kekuatan yang tangguh dan telah menduduki dua provinsi Kekaisaran Bintang Luo yang berlokasi strategis dan sulit diakses. Kekaisaran telah melibatkan mereka dalam pertempuran skala besar berkali-kali, tetapi mereka tidak pernah berhasil memusnahkan pemberontakan karena banyak ahli yang memimpin kelompok tersebut. Yang bisa mereka lakukan hanyalah meminimalkan wilayah mereka. Penyergapan mereka kali ini jelas ditujukan untuk mengintensifkan konflik antara federasi dan kekaisaran untuk mengulur lebih banyak waktu. Petik 2. Adegan Tang Wulin menghancurkan Meisha hitam telah meninggalkan kesan yang terlalu dalam pada mereka. Itu tak terduga, terutama ketika dia mengambil palu raksasa dan memukul beruang Das Silva. Tatapan beberapa siswi dari Royal Star Luo Academy sangat berbeda dari sebelumnya. Tang Wulin, kenapa kamu begitu kuat? Seberapa berat palu itu? Seorang siswi Royal Star Luo Academy bertanya dengan tatapan penasaran. Hah, tidak berat sama sekali. Saya pikir itu hampa. Tang Wulin memasang tampang batu. Aku akan sangat bodoh untuk mempercayaimu. Selain ukiran sirkuit inti, bagaimana mungkin senjata Super Meisha bisa berlubang? Petik 2. Lalu kenapa kamu menanyakan semua ini padaku jika kamu tahu jawabannya selama ini? Tang Wulin, apakah Anda tahu kecerdasan emosional Anda? Dadaku sakit. Saya baru saja terluka. Biarkan aku tidur sebentar. Petik 2. Menghibur seseorang jelas bukan keahlian Tang Wulin, terutama ketika dia tidak berniat berteman baik dengan siswa Royal Star Luo Academy ini. Di bawah perlindungan pengawal Meisha, sisa perjalanan berjalan mulus dan lancar. 2 hari kemudian, mereka akhirnya tiba di ibu kota kerajaan Bintang Luo, Kota Bintang Luo, yang terletak di wilayah inti benua Bintang Luo. Kota Bintang Luo sangat luas, tetapi masih memiliki dinding sekitarnya yang sudah menjadi pemandangan langka di benua Dou Luo. Itu lebih terlihat seperti kota kuno. Ada serangkaian senjata jiwa di atas tembok yang membentuk sistem pertahanan kota. Ini semakin menyoroti kekacauan Kekaisaran Bintang Luo. Setelah berlayar di kapal dalam waktu yang lama dan lelah karena perjalanan yang panjang, mereka akhirnya sampai di sebuah kota. Orang-orang dari Akademi Shrek merasa nyaman. Akomodasi mereka diatur di Grand Star Luo Hotel yang mewah. Mungkin untuk mengimbangi keterkejutan yang dialami anggota korps diplomatik, bahkan siswa seperti Tang Wulin dan yang lainnya ditampung di suite yang sangat indah. Grand Star Luo Hotel memiliki gaya arsitektur yang mewah. Emas dan putih adalah tema utamanya.
Bangunan itu tampak seolah-olah emas dan batu giok saling bersaing di semua sudut. Saat dia memasuki ruangan, Tang Wulin menanam dirinya di tempat tidur. Sebenarnya, dia tidak terlalu lelah. Melihat kondisi tubuhnya, tidak mudah membuatnya lelah secara fisik, namun kelelahan spiritualnya terlihat jelas. Dibandingkan dengan yang lain, penyiksaan yang tidak manusiawi selama 2 bulan tidak diragukan lagi telah meningkatkan kekuatan spiritualnya, tetapi itu juga membawa banyak kelesuan. Sekarang, satu-satunya keinginannya adalah tidur nyenyak dan lama. Dia dengan cepat memudar ke dalam ketidaksadaran. Tempat tidur empuk dengan mudah membuat orang merasa butuh istirahat. Sayangnya, tepat pada saat itu, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu kamar Tang Wulin. "Siapa ini?" Tang Wulin terdengar grogi. "Ini aku," terdengar suara yang akrab. Tang Wulin bangun dengan enggan. Dia pergi dan membuka pintunya. Bukankah itu Gu Yue di sisi lain? Gu Yue melihat ekspresi mengantuknya. "Anda lelah?" Aku sangat mengantuk." Tang Wulin kembali ke tempat tidurnya dan berbaring di atasnya. Kesadaran Tang Wulin kembali kabur. Gu Yue sudah berjalan perlahan ke sisi tempat tidurnya. Kilatan perak samar melintas di matanya. Namun, ekspresinya sepertinya mengatakan bahwa dia sedang berjuang dengan sesuatu. "Wulin, apakah jiwa bela diri Anda berevolusi?" Gu Yue bertanya dengan lembut. Jawab Tang Wulin di tengah kesadarannya yang singkat. Gu Yue meletakkan tangannya dengan ringan di bahunya. Jika Tang Wulin memperhatikan, dia akan memperhatikan bahwa sisik perak bulat itu muncul di punggung tangan Gu Yue. "Garis darah di tubuhmu seharusnya diperkuat juga, kan? The Overlord Dragon yang kita temui kemarin, itu berubah menjadi jiwa rohmu?" Gu Yue terus menanyainya dengan lembut. Bahkan ketika dia setengah tertidur, Tang Wulin tidak mengambil tindakan pencegahan terhadap Gu Yue. Mata Gu Yue tiba-tiba berubah. Muridnya langsung berubah menjadi celah vertikal. Dia perlahan mengangkat tangannya dari bahu Tang Wulin, sisik di belakangnya berkedip-kedip dengan cahaya perak. Semua ini hanya berlangsung sesaat sebelum dia kembali normal. Dia menarik selimut dan meletakkannya dengan lembut di Tang Wulin. Dia kemudian menutup tirai untuknya dan meninggalkan kamarnya dalam diam. Napas Tang Wulin bahkan sekarang, dan dia tertidur lelap. Ketika dia kembali ke kamarnya, Gu Yue menutup pintunya. Dia melambaikan tangan kanannya dengan lembut. Lapisan perak yang bersinar samar menyelimuti seluruh ruangan. Di tengah kegelapan yang suram, sesosok muncul tanpa suara. Itu adalah pria yang seluruh tubuhnya diselimuti oleh jubah hitam. "Kenapa kamu tidak menyerang?" Bahkan jiwa roh Tuan Naga menyerahkan dirinya dengan sukarela kepadanya dan memilih untuk menjadi miliknya. Itu sudah cukup bukti bahwa garis keturunan Raja Naga Emas di dalam dirinya sangat murni. Seharusnya tidak mungkin garis keturunan lahir di benua Dongluo. Pasti ada alasan di balik ini. Begitu Anda mengeluarkan garis keturunannya dari tubuhnya, semuanya akan terungkap. Saat itu, jika Anda bisa menyerap garis keturunan, maka mungkin Anda bisa. "Cukup," nada suara Gu Yue sedingin es. Dia hampir tidak meninggikan suaranya, tetapi kata-kata pria yang dibalut jubah hitam itu berhenti tiba-tiba. Dia kemudian jatuh dengan satu lutut dan menundukkan kepalanya. "Kamu boleh pergi, kita perlu mempercepat. Aku sudah memikirkan cara," kata Gu Yue datar. "Nona, bagaimana dengan akankah kita terus membiarkannya seperti ini?" kata pria berbaju hitam dengan suara lembut. Gu Yue menjawab dengan datar, "Itu juga salah satu alasan mengapa aku belum menyentuh Tang Wulin. Semuanya terjadi karena dia dan harus diselesaikan olehnya. Saya harus menyelesaikan taruhan saya dengan Setelah semua ini diselesaikan dengan lancar, saya secara alami akan pindah ke Tang Wulin. Yang perlu Anda lakukan adalah mengendalikan semua yang harus kami kendalikan di sini secepat mungkin." Petik 2. "Ya," pria berbaju hitam itu menjawab dengan sopan dan perlahan berdiri. Tanpa suara, dia bergabung dengan kegelapan yang suram sekali lagi dan menghilang tanpa jejak. Gu Yue melambaikan tangan kanannya, dan warna perak di dalam kamarnya menghilang tanpa suara. Dia pergi ke jendela dan dengan lembut mendorongnya terbuka. Tatapannya mengarah keluar. Hari sudah senja, dan sisa-sisa sinar matahari terbenam perlahan-lahan memudar. Malam sudah dekat mereka.
Pikiran di benaknya perlahan berubah menjadi kehampaan kosong, dan semangatnya memudar. Tampaknya pada saat ini, semuanya tiba-tiba menjadi tidak penting. Gu Yue jelas merasa bahwa dia sedikit tersesat dan mungkin bingung. Ketika Tang Wulin bangun dari tidurnya, dia merasa benar-benar segar. Dia meregangkan tulang malasnya, dan perutnya langsung mengeluarkan suara seperti guntur. Dia sangat lapar. Anehnya, dia belum makan apapun sebelum dia tertidur sehari sebelumnya. Itu tidak bisa dimaafkan. Tang Wulin tiba-tiba merindukan guru Muye. Meskipun saat Muye bersamanya, dia terus-menerus menjalani pelatihan khusus yang merupakan penyiksaan murni. Namun, ada keuntungannya. Setelah setiap sesi pelatihan, guru Muye akan membawakannya makanan bergizi ekstra. Dalam 2 bulan itu, dia telah mencicipi hampir setiap kelezatan di lautan setidaknya sekali. Itu juga salah satu alasan utama tubuhnya berkembang begitu cepat. Luka yang dia derita saat dia bertabrakan dengan Mesia hitam sudah lama sembuh. Kemampuan penyembuhan diri dari tubuhnya sangat kuat, jadi Tang Wulin tidak perlu khawatir sedikit pun. Semuanya diselesaikan dengan pola yang jelas dan teratur. Dia membuka jendela dan udara pagi yang segar menyerbu ke dalam kamar. Angin sepoi-sepoi membawa sedikit embun pagi dan memberinya perasaan yang sangat segar dan direvitalisasi. Dia melihat ke ufuk timur dan menunggu tanda fajar yang pertama. Saat itu, jendela kamar sebelah juga terbuka. "Wulin," terdengar suara Gu Yue. "Ada apa?" Tang Wulin bertanya sambil tersenyum. Gu Yue menatapnya dan menggelengkan kepalanya sedikit. "Tidak apa, aku hanya ingin memanggil namamu tiba-tiba." Petik 2. Tang Wulin tertawa terbahak-bahak. "Saya pikir Anda datang tadi malam, apakah saya benar?" Aku ingin mengajakmu jalan-jalan, tapi ketika aku melihatmu mengantuk, aku menyerah," kata Gu Yue lembut. "Tentu, kalau begitu ayo pergi hari ini. Kami diberi waktu 3 hari untuk istirahat, bukan?" "Baiklah, saya ingin mengamati adat istiadat dan perilaku lokal kota Bintang Luo. Haruskah kita mengundang yang lain juga?" Petik 2. Gu Yue menggelengkan kepalanya. "Aku hanya ingin pergi denganmu. Jangan panggil yang lain." Petik 2. Tang Wulin sedikit tertegun. Namun, perasaan hangat tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Meskipun Gu Yue selalu agak disibukkan dengan beberapa masalah atau yang lain, dan dia kadang-kadang bahkan memberi orang perasaan bahwa dia tidak menyukai orang asing, dia jelas bisa merasakan rasa ketergantungan yang dia miliki terhadapnya. Mengenalnya selama ini, dia bisa saja mengalami perubahan suasana hati yang tiba-tiba dan menjaga jarak dengannya. Namun, setiap kali dia dalam bahaya, dia akan selalu muncul di sisinya setiap saat. "Baik," Tang Wulin setuju. "Namun, setelah saya selesai mengolah mata setan ungu saya nanti, saya ingin pergi mengambil sesuatu untuk dimakan dengan cepat. Saya sangat lapar." Petik 2. Gu Yue tertawa terbahak-bahak. "Saya pikir itu aneh bahwa Anda pergi tidur tadi malam tanpa makan apapun. Itu sangat tidak sepertimu." Petik 2. "Apa yang tidak seperti saya?" Tang Wulin bertanya. "Lagi pula, kau memang rakus. Jadi itu yang kamu pikirkan tentang aku?" "Saya sedih." Tang Wulin memasang ekspresi sangat sedih. Gu Yue tersenyum sedikit. "Kalau begitu jangan sarapan pagi ini jika kamu bisa, dan aku akan mengambilnya kembali." "Tidak perlu, saya rakus." Tang Wulin langsung berbicara dengan tegas dan tegas. Rona keunguan samar meleleh di matanya. Ada kehangatan dan kenyamanan yang tak terlukiskan. Tang Wulin merasa mata setan ungunya berada di ambang terobosan. Setelah berlatih sekian lama, ini akhirnya menjadi pertanda bahwa dia maju dari tahap pertama ke tahap kedua. Budidaya mata setan ungu dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama survei, tahap kedua detil, tahap ketiga benih sawi, dan tahap keempat tanpa batas. Dikatakan bahwa hanya ada segelintir yang bisa mengolah mata setan ungu sampai tahap ketiga, apalagi tahap keempat. Namun, peningkatan halus di mata setan ungu sangat berguna dalam pengembangan kekuatan spiritual dan selama pertempuran. Tang Wulin curiga bahwa alasan utama mata setan ungunya akan ditingkatkan adalah karena potensi tubuhnya dirangsang oleh metode kultivasi sekte tubuh. Itu dan peningkatan kekuatan spiritualnya. "Gu Yue, bagaimana kekuatan spiritualmu sekarang? Tahukah kamu?" Tang Wulin bertanya pada Gu Yue. "Saya tidak tahu."
Bagaimanapun, itu lebih tinggi dari milikmu. Jawaban Gu Yue membuatnya sedikit sulit bagi Tang Wulin untuk bernapas. Kekuatan spiritual saya juga meningkat pesat akhir-akhir ini. Siapa tahu, saya mungkin sudah menyusul Anda, kata Tang Wulin, tidak mau terlihat lemah. Gu Yue memutar matanya ke arahnya. Kamu memiliki imajinasi yang terlalu aktif. Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak sebaik kamu? Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Gu Yue berkata, aku tidak lagi di peringkat Laut Roh. Setelah dia selesai, dia menutup jendela dan kembali ke kamarnya. Dia tidak lagi di peringkat Laut Roh. Jangan bilang dia kemunduran. Tang Wulin bergumam pada dirinya sendiri tentang ini ketika dia tiba-tiba tampak tersedak. Tertekan, tentu saja, itu tidak mungkin. Itu terbukti dari kekuatan pertempuran Gu Yue. Selain itu, kekuatan spiritual manusia tumbuh seiring bertambahnya usia. Setidaknya, sebelum usia 50 tahun, kekuatan spiritual seseorang hanya akan meningkat secara bertahap dan tidak akan menurun. Kemudian jika wilayahnya tidak menurun, itu hanya bisa berarti, astaga, mungkinkah dia telah menerobos alam roh laut dan mencapai peringkat berikutnya? Budidaya kekuatan spiritual jauh lebih sulit daripada kekuatan jiwa. Tang Wulin tahu dengan jelas dunia apa yang datang setelah Laut Roh. Tapi itu seharusnya tidak mungkin, bukan? Itu pasti tidak mungkin.